Nah, tapi kalau yang mati itu bukan orang yang beriman, ya tidak masuk di sini. Pas ngelakoni maksiat dino Jumat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini Allah menyehatkan kita, Allah melindungi kita, tidak ada musibah, tidak ada bencana, dan Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki kesadaran iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, dibarakahi Allah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pelajaran membedah alam arwah dan alam barzah. Ini kita tetap tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal itu, karena berkaitan dengan alam arwah dan alam kubur, alam barzah, serta akhirat. Itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin. Kita harus mempelajari sesuatu yang pasti, yang pasti terjadi. Kalau mempelajari ilmu-ilmu supaya kita kaya, supaya kita, nah itu kan enggak pasti, Pak. Begini, betul. Tapi yang pasti itu adalah alam kubur dan alam akhirat. Mulane niki ngaji tuwa, Pak. Cocoke karo wong tuwa. Sing nom-nom iku sakjane nggih penting, cuman rata-rata sek nom itu kan biasa apa? Sek nom kok mikir kuburan. Pikirane soalnya nek nom iku sek umure dawa, padahal ya gak mesti ana sing nom iku mati dhisik ya akeh. Ngoten nggih. Nah, kita ini tetap tidak pernah bosan-bosan sebagaimana perintah Allah di surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud lan ngibadao sapa sira kabeh marang pangeran sira, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu Allah. Sampai kapan orang harus beribadah? Hatta ya'tiyaka, sehingga teko marang sira al yakinu, perkara sing yakin. Napa perkara sing yakin niku? Mati, Pak. Nggak bisa dipungkiri. Pasti. Dan tentu yang yakin adalah
kehidupan yang akan dialami di saat setelah mati. Karena hakikatnya ketika orang itu mati, kematian itu hanya bersifat fisiknya, tapi esensi manusia itu tidak pernah mati. Nopo esensi manusia itu? Arwah, ruh. Jadi jasadnya memang ada di tanah, bisa hancur, walaupun sebagian ada yang tetap dijaga oleh Allah utuh. Tapi intinya itu adalah arwahnya itu yang tetap hidup. Hidup, ada yang hidup di sisi Allah, tapi ada yang hidup dikumpulkan dengan jin dan syaitan. Disiksa oleh Allah. Nah, karena itu yang kita cari nanti itu adalah yang yakin itu dekat dengan Allah. Karenanya irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyah, dengan ridho atau puas. Nah, insya Allah kita semuanya termasuk orang yang ridho nanti itu, yang puas. Sebagaimana kalau ada orang yang kembali dengan ridho, dengan puas, maka ada yang kembali dengan kecewa dan menyesal. Menyesalnya terus nopo kepingin urip maneh nang donya. Qala rabbirji'un. Maka orang-orang yang mati itu menangis, ya Allah kembalikan kami semua ke dunia. La'alli a'malu solihan, agar saya bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Kalla ora iso, kangelamu tidak bisa, wis mati kok njaluk. La'alli a'malu solihan, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Tidak bisa, karena setelah itu proses berikutnya adalah wa min waraihim barzakhun, ini orang akan ada di alam barzah. Barzakhun, antara dunia, antara akhirat, tengah-tengah itulah disebut dengan alam barzah. Melihat ke dunia dan melihat ke akhirat, tapi tidak bisa ke dunia, juga belum ke akhirat, di tengah-tengah. Di situ merasakan sesuatu. Yakin Pak niki? Nek gak yakin mbek ngono-ngono iku ya termasuk ateis. Apa ateis itu? Orang yang nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan, mati ya mati, urip itu ya mek nek dunya iki tok. Melihat hanya secara fisik manusia itu. Padahal esensi manusia itu bukan fisik, tapi jiwa, arwah. Nah, apa yang dirasakan di saat orang berada di alam barzakh itu, apakah dekat dengan Allah, bertemu dengan komunitas sesama muslim, mukmin, ataukah jauh dari Allah, dekat dengan musuh-musuh Allah, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Itu ternyata sangat ditentukan seberapa kita ibadah ketika di dunia. Makanya ibadah yang kita lakukan itu satu sisi harus ditambah dengan kartu spiritual namanya XL, ibadahnya harus XL Pak nggih. Napa? Ekstra lillah, lalu dikuatkan dengan kartu eksis. Napa? Ekstra istiqomah, supaya kita memperoleh kartu spiritual M3.
Apa M3? Mencapai tujuan ridho ilahi. Radhiyallahu anhu wa radu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho marang wong iku lan wong iku ridho marang Gusti Allah, sama-sama ridho. Nah, itu namanya mencapai tujuan ridho ilahi. Lah untuk mencapai tujuan ridho ilahi itu selama di dunia kita harus mengaplikasikan satu kartu namanya kartu M3. Bukan kartu mentari. Kenapa Pak? Kartu mentari itu terinspirasi dari firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekallah kamu untuk persiapan alam barzakh dan akhirat nanti. Berbekallah kamu selama di dunia ini, mencarilah bekal kamu di dunia ini. Fa inna khairaz zatit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa niku napa? Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti ya selama di dunia kita harus beribadah. Ketika kita beribadah itu berarti kita melakukan ketakwaan. Berarti hidup itu harus mentari, meningkatkan takwa setiap. Tak ulangi, mentari. Yes. Jenengan yen apa? Bosen tak ngaji ngeten iki. Wong iki sing yakin nih. Ya anjene ndok donya ngene kaya-kaya itu hanya alam ilusi, hanya mimpi, gak bisa dibuktikan. Kan ana sing ngene iku. Ngene mboten? Ana ngoten niku. Bahkan kadang-kadang tokoh politik di Indonesia. Ya ngomong terus ngono, mungkin teman-teman mati kon. Nggih mboten? Bagaimana Al-Qur'an kan menyatakan alhaakumut takatsur. Kamu hidup itu hanya mikir dunya tok, numpuk-numpuk dunya tok. Ya, menghimpun kekuasaan untuk dunia terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti akan menghadiri kuburan, artinya mati. Kalla, jangan begitu, saufa ta'lamun, kau pasti akan tahu. Lah di situ tahu temenan itu. Saiki ngomong celometan gak karu-karuan, terserah kon dijarno karo malaikat. Tapi ini wis engko kuburan nggih berhadapan langsung dengan malaikat. Sekarang masih malaikat sabar Pak, nunggu ya wis terus kon ngono, sombong kon ya. Iya kan? Kamu komentar tentang ayat-ayat Allah dengan secara tidak benar, dibiarkan itu. Tapi lo ngono. Lah mulane kurban sedaya niki akhire napa? Ngaji tentang apa? Tentang kehidupan alam kubur, tentang kehidupan alam barzakhun. Alhamdulillah. Hadirin, nah ada keterangan seperti yang lalu-lalu berkaitan dengan siapa orang yang ketika meninggal dunia, ketika berada di alam barzakh, di alam kubur, lalu ndak ada fitnah, ndak ada siksaan, ndak ada ujian, ndak ada pertanyaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Iyas bin Bakir, man mata al jum'ata, sapa wong sing mati ana ing dina Jumat, kutiba mongko dicatet
wong sing mati dina Jumat itu lahu untuknya ajru syahidin, ganjarane wong mati syahid. Ganjarane mati syahid. Terus wa wukiya lan direksa, dijaga, dilindungi fitnatal qabri ing fitnah kuburan. Tentu ini berlaku bagi orang yang beriman. Ngoten nggih? Nah, tapi kalau yang mati itu bukan orang yang beriman, ya ndak masuk di sini. Pas ngelakoni maksiat dina Jumat mati. Ngoten nggih? Mestine malam Jumat iku ibadah. Mbek bojone dhewe. Lah kok malah ngelakoni maksiat mbek duduk bojone. Terus gara-gara sadurunge ngono iku napa ngombe obat kuat. Akhirnya jantungnya napa? Yo. Detakannya itu apa? Melampaui kadar kemampuan pecah, Pak. Apa niki? Mati, Pak. Wonten ngoten niku, Pak ya. Wah, mati pas malam Jumat. Wah, iki mati syahid iki lho. Ya ojo. Ngoten nggih. Tentu ini berlaku bagi orang yang beriman, orang yang sedang dalam kebaikan. Dan memang tidak banyak orang yang diwafatkan oleh Allah hari Jumat itu malam Jumatnya atau hari Jumat paginya sampai siangnya itu sehari. Pokoknya hari Jumat. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semua juga ada yang seperti itu nantinya. Supaya dicatat mati syahid dan tidak ada fitnah kubur. Wa akhraja min Tariq bin Juraij an Atha bin Yasar. Atha bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, ma min muslimin, ora ana suwijine wong Islam lanang au muslimatun utawa muslim sing wedok nggih. Niki Bu nggih. Disebut muslim lanang, muslim wedok. Ibu-ibu juga gak protes nggih. Yamutu mati sapa muslim lanang, muslim wedok lailatal Jum'ah ing malam Jumat. Ya apa? Illa ora ana kanggone wong iku illa wukiya kejaba dijaga direksa nggih adzabul qabri apa siksa kubur wa fitnatul qabri lan fitnah kubur. Subhanallah. Jadi ujian pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada bisa. Walakiyallaha lan bakal ketemu kali Gusti Allah. Ya ketemu tentu tidak diartikan seperti kita ketemu antara sesama manusia itu. Enggak bisa dibayangkan pertemuannya itu, Pak. Walakiyallah lan bertemu kali Gusti Allah wala hisaba alaihi wis kaatik dihisab. Wis kaatik dihisab, ndak pakai hisab. Padahal proses hisab niku yo lama nanti itu. Proses hisab itu pertama terjadi pertanyaan-pertanyaan. Seberapa amal, seberapa dosa.
pertanyaan tentang seberapa mensyukuri nikmat Allah. Setelah itu proses berikutnya apa? Mizan. Apa mizan itu? Ditimbang. Jadi prosesnya itu, yo tanya dulu pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu ditimbang antara amal dosa dan amal perbuatan ibadah, antara pahala dan dosa. Di situ nanti sejalan linier antara pertanyaan tadi itu dengan proses timbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, ketika ditimbang ternyata amalnya wabot, berarti okeh napane? Okeh ganjarane. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka ia itu akan hidup dalam kepuasan. Lego cara wong Jawa iku. Mantep. Radiyah, ridho. Fa amma man khaffat, anapun wong nalikane ditimbang niku ringan. Iki duduk wong sing kuru nggih. Ringan apa nih? Amale gak ono, tapi apa nih sing abot? Dosane. Fa ummuhu hawiyah. Maka kembalinya orang itu ke hawiyah, tempatnya kembali yaitu neraka. Apa? Narun hamiyah, neraka sing panas. Sapiro panase mboten saged dibayangaken, karena Allah menciptakan panas itu 70 derajat, yang 1 derajat itu untuk panas di dunia, yang 69 itu ada di neraka. Na'udzubillah. Mulai nojok sampai sekapo pocak nang neraka sadina rong dina. Anjane wong iki tau dosa sedina rong dina no akhirat itu apa? Ka'alfisanatin mimma ta'udun. Sedina no donya iku no akhirat kaya 1000 tahun. Nah, nyonyor lah. Ka'alfisanatin, dia di dunianya 1000 tahun, tapi ndok kono sedina iku apa? Sedina iku padha mek 1000 tahun ndok donya. Jadi sedina kok apa nek neraka cek iso ngrasakno swarga. Dadi mari ngono wis sedina kan wis entek nang swarga, dadi enak. Kenapa? Karena perputaran alam di akhirat itu 1000 kali lipat putarannya dunia ini. Saking gedene napa? Alam akhirat. Ini tidak bisa dibayangkan. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah 1 tahun itu sudah berapa hari? Lah iki 1000 tahun. Na'udzubillah. Panasnya seperti itu. Proses mizan timbangan. Selesaikah proses hisab itu setelah tanya jawab, setelah ditimbang amal ibadah dan dosanya? Lalu proses berikutnya apa? Pemberian rapot. Apa rapot itu? Catatan amal ibadah. Terus gak usah takon pakai kertas sopo. Catatan amal diberikan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasayuhasabu hisaban yasira. Umpama wong iku nalikane diterimano catatan amale kok nrimo tangan kanan, maka hisabnya ringan. Ya proses tadi itu loh.
berarti ahli suar ashabul yamin, kelompok kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sementara nek ana wong dikekno catatan amale, catatan tadi kan ditimbang, sekarang catatannya, rapotnya kok nrimoe. Fa amma man utiya, barang siapa yang diparingno catatan amale wara'a dhahri, ternyata diterimone iku mbek punggung. Itu semuanya kan spontanitas. Orang kan bingung itu kan moro-moro gegeresing di kan saking apa nih? Saking gak sopane. Gak iso ngatur-ngatur itu gampang meneh pas dipanggil oleh catatan aku tak siap no tangan kanan. Ndak bisa. Itu tergantung apa nih? Ya amal leon. Karena itu sudah bukan alam-alam rasional. Fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira, maka dia menuju suatu kehancuran, wa yasla, dan bakal mlebu wong iku sa'ira, neraka sa'ir. Loh, kayak gitu prosesnya itu. Nah, ternyata di sini tadi apa? Orang yang diberi anugerah oleh Allah, orang beriman yang dianugerahi Allah meninggal pada hari Jumat itu nanti di hari kiamat la hisaba, ora bakal dihisab. Proses ini mau gak usah dilewati lisan. Gak ono takon, gak ono timbangan, gak ono apa? Iki mau pemberian. Balik jelas gitu. Wajah yaumal kiamati, lan tekoh wong iku yaumal kiamati ono ing dia kiamat, wa ma'ahu syuhudun, sertane wong iku ono saksi-saksi pendamping, yashhaduna lahu, sing nyaksekno sebagai pendukung, sebagai saksi, sinten nggih malaikat-malaikat, bil jannah lawan swarga. Ya sejak proses ketika meninggal kan dijemput oleh malaikat. Itu tadi yang gara-gara punya kartu eksis, ibadahnya ekstra istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kami beriman kepada Allah, tsumastaqamu, lalu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, tatanazzalu, maka berdampak kepadanya ketika meninggal, malaikat itu turun menjemput. Dulu pernah di sini diriwayatkan sampai 500 malaikat mengiringi. Cuman kita nggak bisa melihat, karena itu melihatnya alam arwah. Fisik kita terbatas itu, melihat ya hanya fisik ini aja. Seraya memberikan ucapan Allah takhafu, jangan ada takut, jangan ada kekhawatiran. Nyeneng no, didampingi kalau malaikat itu mau. Tentu ada pimpinannya, lalu diikuti malaikat-malaikat yang lain. Wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga. Lah ini nanti malaikat itu mengiringi ke sana. Syahidun, menyaksikan, ya Allah, ini orang yang kami dampingi, ini ya Allah hambamu yang kami dampingi ini adalah ahli surga ya Allah. Kesaksian-kesaksian kami ini
sebagai bukti bahwa orang ini baik, layak masuk surga. Wong malaikat itu ya perintah Gusti Allah kabeh. Ya otomatis ya wis ya percaya, aku percaya wong anjene kon tak kongkon muni ku ya niate ki saksi. Loh, alhamdulillah. Wa yasyaduna. Apa di antaranya? Karena orang ini dulu dalam kebaikan pas meninggal hari Jumat. Masya Allah. Wahada hadis, dan hadis itu hasanun apik sorihun nyoto. Binafyil fitnah, tentang keterangan tidak adanya fitnah, wal azab, dan tidak adanya siksa bersamaan bagi siapa? Bagi mereka-mereka beriman yang diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan oleh Allah apa diwafatkan malaikat? Ayo. Ayo. Yang mewafatkan itu malaikat apa Gusti Allah? Yang jelas. Ya, jadi begini Pak, supaya jelentreh. Apa jelentreh itu? Dalam kesempatan tertentu Allah itu menyatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan setiap yang bernyawa pada saat ia mati. Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan setiap yang bernyawa pada waktu yang bernyawa itu harus mati. Wallati lam tamut fi manamiha, lan kanggone wong sing gak mati nalikane waktu tidur, maka apa itu? Maka dibiarkan nanti untuk kembali lagi jiwanya, nyawanya tetap, jiwanya kembali. Tapi kalau dia memang mati saat itu dikekang oleh Allah, tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi ke fisiknya itu. Nah di sini kata-kata Allahu yatawaffal anfusa. Allah yang mewafatkan setiap yang bernyawa. Oke. Jelas nggih, Allah yang mewafatkan. Tapi di ayat yang lain, jadi supaya lengkap gitu loh ngaji niku, enggak satu ayat saja yang berkaitan dengan hal yang sama. Di surat Al-Anfal ayat 50. Tadi surat Az-Zumar nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Shadaqallahul adzim. Walau taro seumpama kowe kabeh, apa kowe kabeh iku? Seumpama sira kabeh iku diketokno, diberi kemampuan untuk melihat. Melihat siapa? Melihat malaikat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaika, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir. Keadaannya bagaimana itu? Yadribuna wujuhahum, malaikat waktu itu ngaploki, nempeleng. Yadrib itu kan gepuk nih.
nyodok ninju kepala itu. Wujuhahum, wajahnya tempeleng. Jadi mencabut nyawa sambil nopo? Sambil memukuli. Wa adbarahum, dan punggungnya. Yo kepala, yo dada, punggung. Oh, malaikat sing ngaploki, Pak. Masya Allah. Pecah, tapi ya bukan pecah secara fisik, Pak. Ya jiwa itu loh yang merasakan itu. Ini katus jenengan nalikan ngipi nih lho, Pak. Iya. Ngipi lugur teko jurang. Nggih mboten. Untung aja akhirnya teko lugur teko amben. Tapi yo balunge iki yo ngono. Seraya nggak cukup ya menempeleng, tapi sekaligus membentak. Membentak apa? Zuku, rasakan kamu adzabal harik, siksaan yang membakar. Jadi saat itu ya sudah terasa terbakar. Dikaploki, ditinju dia, dibentak lagi. Dengan suara yang keras sekerasnya itu, lalu sampai telinga itu pecah. Tapi ya nggak pecah betulan, Pak. Nah, di ayat ini Allah menyatakan yatawaffal malaikah, malaikat mewafatkan. Nah, ini wis koyo ngene iki terus ya apa? Lho, sing mewafatkan iku malaikat apa Allah? Nah, itulah maka Al-Quran itu kadang-kadang mengungkapkan sesuatu itu secara hakiki. Hakikatnya yang mematikan itu Allah. Tapi kadang-kadang Allah itu menyebutkan sesuatu itu bukan hakikinya, tapi melalui wasilahnya. Hakikatnya Allah yang menentukan kematian orang itu, tapi untuk mencabut nyawa dilewatkan malaikat. Supaya kita bisa memilah, pojok didik musyrik, jematikan itu Allah, itu malaikat. Kan ngoten nggih. Sebagaimana yang memberi hidayah itu Allah ataukah Rasulullah? Nggih. Hidayah itu pemberian Allah atau pemberian Rasulullah? Loh, kok ada orang mengatakan bahwa Muhammad itu al-hadi, pembawa hidayah, pembawa petunjuk, pemberi petunjuk. Kan gitu ya kadang-kadang. Kenapa? Loh, Allah yang memberi hidayah itu bukan Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu senangi. Kan ada ayat begitu. Tapi kan Allah sendiri juga menyebut Muhammad innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Muhammad, kamu itu pemberi hidayah pada jalan yang lurus. Maka harus dipadukan antara dua ayat ini. Hakikat hidayah itu Allah, tetapi Allah memberikan hidayah itu dilewatkan, ada wasilah. Apa wasilah itu? Perantara. Bukan berarti Allah tidak punya kemampuan. Oh Allah kok enggak bisa langsung itu, kenapa kok harus lewat wasilah? Apakah Allah enggak mampu? Ya mampu. Cuman persoalannya Allah itu menyertakan makhluknya
dalam rangka berkaitan apapun yang dengan makhluk lainnya. Seperti menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan itu siapa? Allah. Tapi kan lewat wasilah, apa di situ? Wasilahnya ada angin. Wasilahnya ada mendung. Gitu begitu. Terus kelembapan udara, penting kan itu nggih? Terus di situ juga ada malaikat. Loh, gitu loh. Itu sudah dinyatakan oleh Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtahu ilaihi alwasilatah, dan carilah kamu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah itu yang kamu inginkan, alwasilatah, melalui wasilah. Yo, hakikat kita sehat, yang memberikan kesehatan itu siapa? Memberikan kesembuhan Allah. Tapi 90% hakikat kesembuhan dari sakit itu ada wasilahnya. Yang sehat sakit ikut teko Gusti Allah, ya wis terserah Gusti Allah. Gak usah nama makhluk liyane, gak usah, supaya gak musyrik kan ngono ya. Carilah wasilah. Kenapa? Karena terlalu kecil kita itu kalau langsung hubungannya dengan Allah. Padha mbek listrik niki lho. Inti kekuatan listrik itu ada di mana itu? Di mana? Di Python sana ya. Tapi untuk sampai di sini kan ada wasilahnya. Napa? Ada yang wasilahnya melalui kabel, tapi nanti ada yang wasilahnya melalui gelombang udara. Kayak kita komunikasi dengan siapapun sekarang pakai apa itu? Aku mau kanggo HP-mu. Oh iya inilah ini. Ini kan wasilah lah. Makhluk Allah, Pak. Jadi kita itu supaya noto hati, noto iman itu enggak gampang dididik musyrik ngono lho. Kenapa? Karena musyrik itu menyekutukan Allah, menyertakan selain Allah yang itu milik Allah, itu khusus Allah. Enggak begitu. Allah menyertakan makhluknya. Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah. Tapi apakah Allah sendiri turun langsung? Ada perintah kepada malaikat untuk menurunkannya. Karena itu Allah mengatakan inna nahnu, kami nazalna, yang menurunkan adzikra. Apa dzikra itu? Al-Quran. Wa inna, dan kami, bukan aku, kami lahafidun, yang menjaga. Itu berarti apa? Proses untuk turunnya Al-Quran itu enggak langsung Allah turun ke bumi, tapi nopo dilewatkan malaikat. Lalu malaikat sampai kepada Nabi Muhammad, dihafal oleh Nabi Muhammad. Itu bagian dari nahnu. Terus Rasulullah itu kemampuan menghafal ya kuat, sekali mendengar langsung hafal. Tapi ini kan untuk disampaikan kepada umat, ngoten nggih? Maka Rasul yang hafal itu menyampaikan kepada sahabat-sahabat, hafal ayat ini. Terus tulis ayat ini. Ada sekretarisnya, siapa namanya? Zaid bin, ada Zaid itu dua, ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Harithah. Yang Zaid bin Thabit itu sekretaris yang menulis Al-Quran ayat-ayat itu. Loh, kok gak Rasul sendiri? Halo, ya itu namanya juga wasilah.
Karena memang Allah menakdirkan Rasul itu nabiyil ummiyi, nabi yang tidak pandai baca tulis. Itu juga memberikan pelajaran bahwa kepintaran itu tidak serta-merta hanya karena pintar membaca dan menulis. Understand? Ada orang itu gak tahu mondok, gak tahu nang sekolahan, tapi ya pintar menguasai ilmu semua itu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah untuk menerima ilmu secara langsung. Atainahu milladunna ilma. Aku berikan kepadanya milladunna, dariku ilmu. Ada yang begitu, Pak. Pun jelas nggih? Maka ketika kita sakit, kemudian kita datang ke rumah sakit, minum obat, itu duduk menyertakan, itu duduk mensekutukan Allah, bukan. Tapi Allah melewatkan makhluknya lewat dokter, lalu dokter juga wasilah melalui apa? Memberikan resep, resep lalu dibelikan obat, minum berapa kali, semuanya itu wasilah. Tapi hakikat yang memberikan kesembuhan Allah, bukan berarti itu mendudukkan makhluk sejalan dengan Allah. Jangan ke dokter kon apa sehat itu kok Gusti Allah kok. Terus ya wis terserah Gusti Allah kono. Karena anak pasien niku datang ke dokter, "Dok, saya sakit gini, Dok, gini." Oh iya, Pak, diperiksa. Kayak resep. Ya. Berapa, Dok? 300.000. Cek larangi. Sampeyan aku cek larangi dokter iku. Kan sing intine memberikan kesembuhan itu kan Allah. Wong Allah lho gak njaluk apa-apa, sampeyan kok njaluk ngene. Ya wis langsung nang Gusti Allah kono. Ngono akhire. Halo, iya kan? Merasa paling bertauhid ngono lho, Pak. Oke, jadi hubungannya dengan mewafatkan tadi itu siapa? Hakikatnya Allah, tapi Allah mewafatkan itu dilewatkan wasilah. Ya termasuk kadang-kadang lewat ono sing sakit dhisik, ono sing karena kecelakaan. Itu semuanya wasilah, Pak. Tapi intinya nanti yang menyabut nyawa itu apa? Malaikat, tapi malaikat juga atas perintah Allah. Nah, enak nulis ngerti ngono iku. Cekak gampang dididik musyrik itu ya gitu ya. Nah, hadis ini yang dirahmati Allah. Nah, saksi-saksi tadi untuk orang yang mati tadi di hari Jumat itu sampai berlaku nanti sampai di akhirat itu. Bukan hanya ketika mencabut nyawa saja, itu terus nanti mengiringi. Ya Allah, dia termasuk nanti akhirnya juga ketika itu kan bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, ini umatmu yang betul-betul cinta panjenengan. Yo wis, aku yo wis ngerti kok, wis ketok kok. Ya kan gitu tak? Rasul juga tahu sudah ada sambungannya, ada sinyalnya itu orang ini baik atau tidak itu. Tahu. Di antaranya sinyal yang paling kuat itu wong sing seneng maca sholawat. Makanya kita ini kalau terus dalam kehidupan supaya mendapatkan bimbingan Allah, supaya menjadi ahli surga itu harus punya kartu Telkomsel. Kenapa Telkomsel? Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan siapa? Hablum minallah. Lewatnya diantaranya adalah channelnya 24434 yang wajib nopo niku salat 5 waktu. Itu berarti kita Telkomsel dengan Allah yang wajib, Pak. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah, Pak. Loh. Lalu kita juga Telkomsel dengan Rasulullah. Nopo? Mendoakan Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah. Rasul tahu ketika ada orang itu bersolawat. Balik mana? Lah wis mati kok masuk iso nyawang tak? Loh, gini mboten? Pernah ada seorang sahabat itu ketika Rasulullah itu omong-omongan mbek wong kuburan. Iku nek cara lahiriah kan iki gendeng ta ya apa kan ngono to. Kok cara kasar.
Ya Rasul, jenengan niku lho kok omong-omongan mbek wong mati ya Rasul. Sampe niku kaya nopo sih? Maka kata Rasul gimana? Wallah, demi Allah, ma anta bi asma. Kamu itu tidak lebih mendengar daripada yang ada di kuburan itu. Loh, krungu ya Rasulullah. Nggih krungu. Lah saya diberi kemampuan untuk bisa bicara dengan orang yang mati. Oh mustahil. Loh, iya bagi kamu kan gitu toh. Gitu kan kadang-kadang kan hanya ngukur dirinya Pak. Kebenaran itu. Inilah orang-orang bodoh biasanya Pak. Segala sesuatu itu diukur dengan ilmunya. Kalau menurut di ilmunya itu tidak benar, itu berarti dianggap salah. Itulah orang yang sombong. Karena kebenaran itu hanya diukur dengan dirinya. Seperti orang ke Surabaya karena rumahnya jauh, taunya terminal itu hanya di Bungurasi. Ketika ada orang bicara ada terminal di Joyoboyo, terminal Beratang, kok bener terminal di Surabaya itu ya dok? Lambimu jaluk dia. Itu kan modelnya orang-orang yang suka menyalah-nyalakan kan begitu Pak. Kenapa? Karena ayat yang dibaca juga nggak lengkap Pak. Hanya satu ayat mengatakan, oh, kenapa? Karena hakikat hidayah itu dari Allah, tidak dari siapapun. Hakikat yang mematikan itu hanya Allah. Ayatnya ya tadi itu. Gak mau lia-liane. Akhirnya mau dididik musyrik, dididik musyrik. Nggih, betul. Bid'ah, neraka ngono. Madane dhek panitia swarga akhirat ta. Nah niku Pak. Jadi lengkap Pak, perlu kita belajar agama itu. Supaya nggak gampang salah. Termasuk tadi malaikat itu mengiringi kita melihat orang yang di dunia juga diberi kemampuan orang-orang tertentu untuk melihat bisa apa yang terjadi di kuburan. Itu ada Pak. Cuman kita tidak punya kemampuan. Ketika kita tidak punya kemampuan, jangan lalu menolak, jangan langsung kita menganggap itu tidak benar. Kenapa? Karena memang kita terbatas. Sementara yang lain itu diberi kemampuan oleh Allah lebih daripada kita. Sehingga gitu Pak. Nah dalam hal urusan ini juga memang urusan yang bersifat ruhiyah, urusan yang bersifat tidak kasat mata, tidak kelihatan langsung, tapi melihatnya dengan batin, dengan ruh Pak. Maka disitulah kita mempelajari semuanya itu supaya kita juga orang yang terbimbing untuk menemukan kebenaran. Alhamdulillah. Kalau beli roti jangan lupa beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Ya, maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Makan durian bersama orang kasih, kami ucapkan cukup sekian, terima kasih. Bersama sang kekasih jalan-jalan ke Eropa, kami ucapkan terima kasih sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Nurul Iman FM. Pun waktu ini salat isyraq nih. Tunggu nih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.